Untuk melihat sebuah perubahan, tidak hanya sekedar ucapan kata sebagai pemanis bibir, juga tidak hanya sekedar khayalan dalam angan, namun dibutuhkan kerelaan, kerja keras, dan rasa percaya diri yang cukup dari seorang pejuang. Menjadi perempuan bukanlah halangan untuk menjadi motor perubahan di tengah masyarakat. Kali ini saya mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang ibu di Desa Oeolo, Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara. Inilah sosok seorang mama yang dilahirkan di Oeolo pada tanggal 25 Juni 1984 oleh pasangan Yosep Opat dan Emiliana Naif yang diberi nama Yuliana Opat. Pada masa kecilnya, orang tua menyekolahkannya di SD Oeolo 1 di Desa Oeolo tahun 1990 sampai 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP di SMP Negeri 2 Keva Menanu pada tahun 1996 sampai tahun 1999. Kemudian menyelesaikan pendidikan SMA di SMA Negeri 2 Keva Menanu pada tahun 2005. Pada tahun 2009, kemudian Ibu Yuli menikah dengan Herman Bria Klau, seorang pria dari Kabupaten Malaka yang dikaruniai 2 orang putri dan diberi nama Yohana Sofia Bria dan Maria Yolanda Bria, yang kini tinggal menetap di Desa Oeolo. Mama Yuli, begitulah sapaan bagi ibu yang memiliki 2 orang putri ini. Pada tahun 2010, mengikuti tes atau seleksi menjadi aparat desa sehingga dipercayakan oleh pemerintah desa dan Kecamatan Musi untuk menjadi kepala dusun di Desa Oeolo, Kecamatan Musi, Kabupaten Timur Tengah Utara hingga sekarang. Selain menjadi kepala dusun, pada tahun 2012 dipercayakan juga menjadi bendahara kelompok usaha SPP, Simpan Pinjam Perempuan, oleh PNPM sampai sekarang. Kemudian dipercayakan oleh pemerintah desa untuk menjadi kader perubahan dalam program sponsorship dari WVI ADP-TTU sejak tahun 2013 sampai sekarang. Yang saya tahu dari pribadi dia, Ibu Yuli itu adalah seorang yang bekerja keras, terus jujur, terus ketika kita alami kesulitan, dia bisa tunjukkan kita jalan keluar, bahkan dia bisa membantu kita. Lagi tepuk bandul, 1, 2, 3, kepala botak, hidung pesek. Semenjak tahun 2011, WVI ADP-TTU mengembangkan program Citizen Voice and Action atau Suara dan Aksi Warga yang biasa disebut Sahabat. Ini sebuah pendekatan baru untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik. Sahabat dalam konteks partisipasi warga dilakukan melalui pengembangan kapasitas warga dalam membangun dialog dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah pemerintah. Penting sekali menemukan orang-orang di desa yang dapat dipercaya dan mampu menjadi fasilitator CVA. WVI bekerjasama dengan desa telah menyelenggarakan pelatihan fasilitator. Ibu Yuli adalah fasilitator yang tidak saja melayani di desanya, bahkan di desa lainnya di Kecamatan Musi, di Komi Tengah, dan Mio Mako Barat. Pertama kali sahabat masuk ke Desa Oeolo itu tanggal 26 Februari 2011. Diangkat sebagai dusun dari 2010, pas baru diangkat saya tidak berani atau tidak biasa memfasilitasi masyarakat. Makanya dengan kegiatan fasilitator sahabat ini dengan dilatih untuk memfasilitasi masyarakat. Dan bisa merubah masyarakat yang tidak biasa bersuara dan jadinya bersuara. Rupanya program sahabat yang dilakukan oleh ibu 2 anak ini mempunyai berkah bagi ibu bersalin dan anak-anak di desa. Tanpa disadari bahwa kepribadian, kerja keras, dan kesederhanaan yang dimiliki mendapat tempat di hati setiap orang yang mengenalnya. Sebagai kader sahabat, dia seorang yang begitu peramah, baik hati terhadap siapa saja.
dan dia melakukan fasilitator di Desa Oeolo, menyarankan kepada masyarakat Desa Oeolo, bagi masyarakat yang belum bersuara, akhirnya menjadi bisa bersuara. Berkat kemampuan Ibu Yuli untuk jeli melihat kebutuhan ibu-ibu hamil yang hendak bersalin, namun jarak dari rumah ke puskesmas cukup jauh, maka pada saat musrenbang desa, bahkan musrenbang kecamatan, beliau mengusulkan perlu adanya rumah tunggu di puskesmas. Dari kami masyarakat Dusun A, kalau bisa ada dana bisa dialokasikan untuk pembangunan ruang tunggu bersalin. Berdasarkan kajian kita terhadap angka kematian ibu, itu salah satu penyebab adalah persalinan di rumah atau terlambat ditolong oleh tenaga kesehatan. Sehingga salah satu poin yang diusulkan oleh masyarakat yang diwakilkan oleh Ibu Yuli Opat itu adalah membangun rumah tunggu atau ruang bersalin kepada masyarakat. Karena itu pihak pemerintah Kabupaten TTU merasa sangat penting untuk dibangun rumah tunggu atau ruang bersalin pra-persalinan. Sehingga rumah bersalin atau ruang tunggu itu berfungsi untuk menampung ibu hamil dan keluarga yang datang sebelum ibu yang bersangkutan melahirkan. Sehingga pelayanan kesehatan itu lebih cepat dan tepat. Lewat program Sahabat dengan pendekatan suara dan aksi warga negara, Ibu Yuli dimampukan sehingga dia memiliki kapasitas untuk menjadi fasilitator di tingkat desa, bahkan di desa-desa yang lainnya. Ada beberapa perubahan yang terjadi lewat berkah dari beliau, perjuangan dari beliau, kemampuan dari beliau. Salah satu contoh adanya rumah tunggu atau ruang tunggu di Puskesmas Oeolo. Pada tahun 2008, Desa Oeolo memiliki sebuah pos pendidikan anak usia dini. Namun karena tidak ada pendamping yang rela mendampingi dan kurangnya partisipasi warga sehingga pada tahun 2012, PAUD ini tidak lagi aktif. Kebutuhan anak-anak untuk tumbuh kembang lewat wadah ini pun tidak bisa disalurkan lagi. Namun, lagi-lagi berkat semangat dan daya juang Mama Yuli yang ramah, peduli dan penuh kasih sayang kepada anak-anak, mengambil inisiatif dengan melakukan pendekatan atau lobi dengan pemerintah desa dan warga desa Oeolo, bahkan dengan Dinas PPO Kabupaten TTU. Sehingga pada tahun ajaran 2013 lalu, PAUD ini kembali aktif. Anak-anak yang terdaftar sebanyak 40 orang dan secara sukarela, Mama Yuli mau menjadi pendampingnya. Saya sebagai orang tua murid jelas senang sekali karena memang PAUD ini sudah vakum sekitar 1,5 tahun. Jadi ketika PAUD ini dibuka kembali, jelas saya senang sekali karena ada tempat untuk anak-anak, terutama untuk anak saya untuk ini bermain, tempat bermain dan belajar lagi. Sebelumnya PAUD ini waktu itu berhenti mungkin karena tidak adanya ini pendidik. Jadi terus ini Ibu Yuli Opat, dia mulai menghimpun kami kembali orang tua anak-anak didik, sehingga dan dia berkoordinasi dengan ini kepala desa, BPD, pokoknya semua unsur di desa dia dekati supaya PAUD ini bisa buka kembali. Hasil dari dampingannya ini, maka pada bulan Juni 2014 telah mewisuda 12 anak yang ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat oleh Dinas PPO Kabupaten TTU. Anak kalau langsung ke bangku SD susah sekali Bapak Ibu guru mengajarkan, tetapi lewat PAUD sedikit anak-anak itu sudah mengerti yang tadi saya katakan bahwa tentang huruf, pengenalan huruf, benda-benda, dan juga ada hal-hal lain yang diajarkan oleh PAUD tutor sendiri. Menyangkut Ibu Yuli sebagai pelaksana program Sahabat, memang beliau selama ini berjuang untuk mengenai hak-hak anak, di mana beliau ini
setelah mendapat informasi, beliau langsung menyebarkan kepada yang bersangkutan, mungkin dalam pemerintahan dan juga kepada anak-anak yang betul-betul dibutuhkan oleh program Sahabat sendiri. Walaupun program ini berakhir dan WPI tidak akan ada lagi, tetapi Ibu Yuli tetap mendampingi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka demi peningkatan kualitas layanan publik. Berani bermimpi, haruslah berani berubah. Perjuanganmu akan kami kenang selalu. Bersama kita bisa membawa perubahan bagi kita dan sesama. Kini saatnya warga harus berdaya mengorganisir diri dan berani menyuarakan aspirasi sesuai hak kita sebagai warga. Ketulusan sahabat bagi masa depan yang lebih baik. Karena sahabat masyarakat berubah.